91,9 FM. Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta. Media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, sore ini Radio Al-Hikam Sangatta bisa on air, bisa online kembali, yaitu rutin setiap sore pada asar jam 5 waktu Indonesia Tengah. Pengajian rutin kitab Lubabul Hadis yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Mahfud Effendi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Radio Al-Hikam ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik pendengar Radio Al-Hikam 91,9 FM yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak. Semoga apa yang beliau sampaikan Ustaz Mahfud Effendi bisa bermanfaat bagi kita semua yang ada di pekerjaan, bisa selamat pulang sampai ke rumah dan di perjalanan juga diberikan keselamatan. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan kepada Ustaz Mahfud Effendi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah ta'ala bi idnillahi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumin hada ila yaumin nahdah. Hadaratul muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia, serta para pemirsa live streaming, dan tak lupa kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk datang langsung di studio Radio Al-Hikam ini, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada sore kali hari ini kita dapat berjumpa kembali, kita dapat mengudara kembali di 91.9 FM atau di live streaming Radio Al-Hikam Sangatta untuk melanjutkan atau untuk mempelajari apa yang terdapat dalam kitab Lubabul Hadis ini. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada pengarang kitab Lubabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila Syekh al-Alim al-Alamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimallahu ta'ala anhu wa ghafarallahu lahu wa lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fi dharaini. Amin. Al-babu al-hadi wal ishrun, bab yang ke-12, fi fadilati dzikrillah ta'ala, yakni dalam menjelaskan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ya keutamaan berzikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi alamul iman wa bara'atum minan nifaq wa hisnum minasyaitan wa hirzum minan niran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda bahwasanya zikrullah alamul iman, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanda dari keimanan. Wa bara'atun minan nifaq, dan kita akan terbebas dari apa? Dari kemunafikan, dari nifaq. Wa hisnun minasyaiton, hisnun itu benteng. Kita akan terhindar dari syaitan jikalau kita selalu melanggengkan, selalu mengistiqomahkan bacaan-bacaan atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hirzun, dan pelindung minan nirani, dari apa? Dari api neraka. Artinya jikalau kita istiqomah konsisten untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam atau di keadaan apapun, maka kita semuanya akan apa? Kita akan diberikan tanda itu tadi ya, tanda keimanan kita itu tadi.
zikir kepada Allah. Kemudian kita akan terbebas dari kemunafikan, kemudian akan terbentengi dari setan, dan kemudian kita akan dilindungi, atau artinya bisa terlindung dari api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri al-khafiyyu. Sebaik-baiknya zikir itu adalah al-khafiyyu, zikir samar, artinya pelan, santai. Ya, tidak bersuara secara kencang ataupun nyaring. Tapi jelas ini khafi, zikir khafi ini zikir yang pelan, yang lirih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi tetap dari bibir kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lirih atau yang pelan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyadul amal salasun. Yang amal yang berat itu ada 3. Yang pertama zikrullah ta'ala kulli halin. Yakni amal, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya amal yang berat itu ada 3. Macamnya ada 3. Yang pertama zikrullah ta'ala ala kulli hal. Yang pertama kita zikir kepada Allah, ingat menyebut asma Allah, mengingat Allah ini di setiap waktu. Baik itu pagi, baik itu siang, baik itu malam, yang jelas kita kapanpun dan dimanapun kita harus kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan amal yang berat di timbangan kelak. Wa muwasatul akhi min malik, dan ini kemudian kita menolong saudara atau menolong kerabat, katakan saudara lah, muwasatul akhi ini menolong saudara dari kezaliman penguasa. Artinya jikalau memang ada kerabat, ada saudara yang kemudian ini terzalimi oleh penguasa, nah ini kita tolong, maka ini adalah amal yang berat di timbangan. Wa insaful fakiril al-ba'isi min nafsik. Wal insafu al-fakiri, dan menolong atau melayani, ya katakan menolong lah ini, al-fakiri kepada orang, menolong orang yang fakir, al-ba'isi yang melarat, artinya yang benar-benar butuh akan bantuan kita. Sehingga ketika kita menolong, maka ini termasuk salah satu amal yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kelak di mizan ini akan memenuhi timbangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillahi hubbu dzikrillah wa alamatu bughdhillahi bughdhu dzikrillah azza wa jalla. Nabi Muhammad SAW bersabda juga bahwasanya tanda-tanda, ya, seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hubbu zikrullah, yakni kita senang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita cinta kepada Rasul, katakan, maka sudah barang tentu bukti kita cinta kepada Nabi kita memperbanyak membaca sholawat. Lantas kemudian kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukti cinta kita itu adalah dengan banyak berzikir, dengan banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, di atas atau setiap waktu, atau setiap masa, atau setiap zaman. Yang jelas kalau memang kita suka, senang, cinta kepada Allah, maka tandanya, alamatnya, ya, itu adalah kita suka atau gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wa alamatu bu'dillah, dan alamat ketika kita benci kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bu'dhu dzikrillah azza wa jalla, yakni seseorang, kita semua ini tidak mau atau benci untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu jikalau kita dalam kehidupan, dalam perjalanan atau dalam setiap harinya kita ini tidak suka berzikir atau tidak gemar atau membenci, bahkan naudzubillah, maka sudah barang tentu ini alamat, ini tanda bahwasanya kita benci, kita tidak senang kepada Sang Pencipta alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau kita ini senang, jikalau kita suka, maka cinta kita ini kita wujudkan dengan dengan cara banyak-banyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh pahalanya itu luar biasa, sangat banyak sekali ketika kita berzikir kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hikayatan anillahi ta'ala ana ma'a abdi idza dzakarani wa taharakat bi syafatahu. Ini Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya diceritakan anillah dari Allah Subhanahu wa taala, ana ma'a abdi idza dzakaroni. Maka ini anak Allah ini yang mengatakan bahwasanya aku beserta hamba-hambaku idza dzakaroni, jikalau hambaku itu menyebutku. Artinya hadits qudsi disampaikan oleh Nabi. Kemudian Allah ini bersabda bahwasanya sabdanya,
Allah itu selalu bersama dengan hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang mana? Yang siapa? Idza dzakarani. Jikalau hamba-hamba itu adalah banyak-banyak atau berzikir menyebut ingat kepadaku. Wa tahrokat bi syafatahu, dan bergerak ya bihi karenaku atau bihi kepada Allah Subhanahu wa taala syafatahu, karena memang apa, ini dua bibirnya ini selalu bergerak. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Artinya selalu bergerak bibirnya untuk apa? Untuk berzikir, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita selalu akan diliputi atau bersama dengan hamba-hambanya. Ini kata Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam zikrullah ta'ala bil ghadati wal 'ashyi afdalu min dharbis suyuf fi sabilillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadati wal 'ashyi, di waktu pagi ataupun di waktu sore, itu afdalu min dharbis suyuf, ini lebih utama, lebih baik daripada memukul pedang. Memukul pedang maksudnya ya kita perang, ya, jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir kalau menurut tekstual hadis ini maka lebih utama kemudian kita apa? Ikut berperang atau ikut bertempur di medan perang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah, sebaik-baiknya zikir itu adalah la ilaha illallah. Makanya ketika kita sholat, setelah sholat biasanya kita imam itu kemudian mengajak kepada makmumnya, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini kemudian dibaca entah itu berapa kali, yang jelas ini sebaik-baiknya zikir, lebih utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam uzkuru Allah dzikran khamilan, zikirlah, mengingatlah kamu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dzikran khamilan, dengan zikir khamilan. Kila diucapkan wa ma dzikrul khamilan. Wa ma dzikru al-khamilu, apa itu zikir yang khamil? Qala Nabi az-dzikru al-khafiyyu, zikir yang khamilan itu adalah zikir yang samar, artinya dengan lirih, alhamdulillah, 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 subhanallah, subhanallah, santai, lirih dan pelan. Artinya tidak kemudian kita mengangkat suara atau mengangkat nada yang tinggi. Bukan lantas kemudian kita mengangkat zikir yang jahar, itu yang salah, enggak. Ya, itu pun boleh, karena Sayyidina Umar itu pernah ditanya kenapa kemudian beliau itu berzikir atau mengucapkan lafaz-lafaz dengan keras, karena memang untuk mengusir kantuknya, mengusir setan katanya, makanya dengan suara, dengan nada yang keras. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul ibadah darajatan indallahi yaumil qiyamah az-zakirunallaha katsiran. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya lebih utamanya ibadah, ya, lebih utamanya ibadah, derajat lebih utamanya derajat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, di hari kiamat, itu adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita di dunia, masih hidup di dunia ini, gemar untuk berzikir, gemar untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal atau ibadah-ibadah yang seperti ini derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagus. Artinya lebih utama atau lebih bagus dibanding yang lainnya. Oleh karena itu, mari dengan segala penuh kerendahan hati kita untuk selalu melanggengkan, untuk selalu mengistiqomahkan. Kalau bisa kemana-mana bawa tasbih, tapi tasbihnya yang kecil biasa. Atau kalau sekarang sudah ada tasbih digital yang kecil, itu lebih nyaman lagi, hitungannya itu malah lebih kentara lagi. Kita tidak kebingungan. Kalau kita pakai tasbih yang 100, itu kita hitungnya balik lagi 100 lagi. Tapi kalau yang digital itu sampai 100, 1000 dan seterusnya, itu masih tetap ada. Makanya itu biasanya saat ini banyak orang yang kemudian kemana-mana selalu seperti cincin itu dililitkan di jari, dan itu selalu dipegang, subhanallah, subhanallah, untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lantas kemudian kita kemana-mana pakai zikir bawa tasbih yang besar, lantas kemudian butirnya itu sebesar biji kelapa atau apa. Nah, itu kan ya tidak lucu. Artinya apa ya, kita sewajarnya, artinya tidak usah terlalu besar juga. Kadang kan kita ada tasbih yang besar tuh,
ya yang biasa itu yang manual. Namun ya apapun itu terserahlah, yang jelas kita dengan cara apapun itu menggunakan tasbih itu untuk apa? Untuk memudahkan, untuk kita mudah untuk menghitung. Kalau memang kita tidak hitung ya tidak masalah. Artinya bisa jadi kita tidak pegang tasbih atau apa, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, 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 ya tidak mengapa, tidak ada apa-apa. Yang jelas kita bersama-sama mari untuk apa? Untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairul dzikri al-khafiyyu wa khairul ibadati akhaffuha wa khairul rizqi ma yakfi. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya khairul zikir ala khafiyyu, sebaik-baiknya zikir itu adalah zikir yang samar, yang lemah lembut, yang pelan. Wa khairul ibadah akhaffuha, dan merupakan apa? Lebih utamanya ibadah. Zikir tadi itu. Wa khairul rizqi ma yakfi, dan sebaik-baiknya rizki itu adalah rizki yang mencukupinya. Nah, ini tentang apa? Tentang keutamaan atau tentang fadilah ketika kita gemar atau kita senang cinta kepada Allah, maka sudah barang tentu kita semua akan selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-babu tsani wal 20, bab yang ke-22 fi fadilatit tasbih, di dalam menjelaskan keutamaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak ragamnya, yang jelas ini kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala bertasbih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah ghufirat dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya tidak ada orang yang tidak ada laki-laki di atas bumi yang kemudian mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah ghufirat, maka akan diampuni dzunubuhu apa? Dosa-dosa yang dimiliki oleh rajulun tadi atau orang tadi, walau kanat misla zabadil bakhri, meskipun diumpamakan dosanya itu adalah sebanyak buih yang ada di lautan. Maka sudah barang tentu ini besar fadilahnya ketika apa? Ketika kita mengucapkan, ketika kita berzikir, namun di dalamnya ini berupa apa? Bertasbih. Subhanallah. Namun di sini la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Maka yang seperti ini ketika kita mengucapkan, balasannya adalah dosa-dosa kita itu akan dihapus, akan diampuni, meskipun dosa kita itu sebanyak buih yang ada di lautan. Maka sungguh sangatlah mulia, sangatlah besar fadilah atau keutamaan atau ganjaran yang kemudian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah khuttat khatayahu in kanat misla zabadil bakhri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ya biasanya kalau ini biasanya di rutinitas di apa namanya? Di tahlil, ya kan ada waktu tahlilan itu subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Nah, ini fi yaumin mi'ata marrah. Jikalau seseorang mengucapkan subhanallah wa bihamdih setiap harinya itu mi'ata marrah 100 kali, khutat khatayahu in kanat misla zabadil bahri, maka dosa kita itu apa? Dosa-dosa kita itu akan dihapus, akan dilebur. Sebagaimana misalkan juga perumpamannya, meskipun itu dosa-dosa kita diumpamakan sebanyak lautan buih yang ada di lautan, yang subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Hanya itu saja. Kemudian kita ucapkan sehari 100 kali. Setiap hari kita ucapkan kalimat ini subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Seperti itu 100 kali setiap harinya, maka dosa-dosa kita ini akan dilebur, akan dihapus oleh Allah, meskipun dosa-dosa kita itu jikalau diumpamakan, jikalau diserupakan ini sebanyak buih yang ada di lautan, maka dosa kita akan dihapus, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam subhanallah nisful mizan, ya, bertasbih dari subhanallah 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 itu adalah apa? Dapat sebagai atau separuh dari timbangan. Artinya kelak amal kita itu apa? Akan ditimbang. Ya, kira-kira banyak bagusnya atau buruknya atau draw. Nah, maka subhanallah, lafadz ini berzikir menggunakan tasbih subhanallah ini nisful mizan. Ini sudah dapat apa? Sudah dapat pahalanya, sudah memenuhi separuh. Walhamdulillah mil'ul mizan, dan sedangkan alhamdulillah atau kalimah alhamdulillah mil'ul mizan itu memenuhi timbangan. Jadi timbangan kita, misalkan kelak ketika kita banyak mengucapkan zikir tasbih subhanallah 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 walhamdulillah alhamdulillah 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 alhamdulillah, itu insya Allah timbangan kita akan penuh dengan catatan amal baik. Wallahu akbar, sedangkan kalimat Allahu akbar mil'us samawati wal ard ini memenuhi langit dan bumi. Ini Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya subhanallah kemudian alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ini biasanya yang dibaca ketika selesai sholat. Maka ini semua fadilahnya sangat luar biasa, ganjarannya sangat luar biasa sekali. Ketika kita mengucapkan Allahu akbar Allah maha besar, kalimat-kalimat ini akan memenuhi langit dan bumi. Langit berapa lapis coba itu? Semuanya itu penuh. Bumi yang begini besarnya itu semuanya juga akan penuh dengan apa? Dengan pahala yang kemudian didapatkan dari ketika kita mengucapkan Allah akbar Allahu akbar Allahu akbar. Wala ilaha illallah laisa dunaha sitrun wala hijabun hatta takhlusa ila rabbiha azza wajal. Sedangkan kalimat la ilaha illallah ini tidak ada satir, artinya tidak ada penghalang, maka akan sampai langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya akan sampai kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man halala mi'atan barang siapa yang membaca tahlil la ilaha illallah, makanya di setiap salat kita selain subhanallah alhamdulillah Allahu akbar juga setelah itu kemudian kita bertahlil membaca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ini mi'atan 100 kali, wasabbaha mi'atan dan bertasbih. Tadi juga bisa subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ditambahi juga tidak masalah. Ini mi'atan juga wa kabbara dan kemudian bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Fa innahu, maka apa sesungguhnya yang kita kerjakan baca tahlil, bertasbih dan bertakbir khairun itu lebih utama min ashri riqabin yaqti'uha. Ini lebih utama daripada 10 budak yang mana kita itu memerdekakan atau membebaskan 10 budak itu tadi. Itu lebih utama ya kita daripada membebaskan atau memperbedakan budak. Wasaba'i badanatin, dan lebih utama daripada 7 unta badanah yanharuha yang dikorbankan. Nah, jadi ketika kita hanya mengucapkan bertasbih, berzikir, bertakbir, bertahlil, itu semuanya adalah fadilahnya, pahalanya, ganjarannya lebih utama daripada kita memerdekakan 10 budak. Dan itu lebih utama kita jikalau andai kata kita mengorbankan 7 unta badanah yang dikorbankan, pahala tetap tidak kalah. Artinya kita menang pahalanya dibandingkan dengan ini semua. Ini mengatakan, ini membuktikan bahwasannya pahala berzikir, pahala bertasbih ini sangat luar biasa sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim marratan, sekali saja, maratan wahidan kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin wa maha anhu mi'ata alfi sayyiatin wa rafa'a lahu mi'ata alfi darajatin. Barang siapa yang mengucapkan, Nabi Muhammad bersabda bahwasanya barang siapa yang mengucapkan ya Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim sekali saja, maka apa yang akan didapat? Maka katabahullahu lahu mi'ata alfi hasanatin. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya 100 kebaikan, 100.000 kebaikan. Mi'ata alfin, 100.000 kebaikan. Wa maha, dan akan menghapus anhu dari man mi'ata alfi sayyiatin, akan menghapus 100.000 keburukan, kejelekan.
Wa rafa'alahu mi'ata alfi darajatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat baginya itu adalah 100.000 derajat. Dengan apa? Dengan yang kita ucapkan adalah apa? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kita apa? Kita akan mendapatkan pahala yang sangat berlipat ganda dan banyak sekali. Ini merupakan fadilah, ini keutamaan. Jikalau kita ingin berzikir, jikalau kita ingin mengumpulkan pahala-pahala, ya maka bisa jadi wirid berzikir yang dari bacaan-bacaan seperti ini yang kemudian kita istiqomahkan setiap hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah ila akhir. Ini bisa jadi subhanallah wa bihamdi, bisa jadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau subhanallah wa bihamdi bisa. Artinya kalau komplit ya bisa dikompliti lagi. Ila akhiriha tanatharat anhu al khatayahu wa dzunubahu kama tanatharat awraqul sajar. Ini tanatharat ini jatuh rontok-rontok. Nah, ketika kita mengucapkan subhanallah, 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 atau subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah, artinya kita bertasbih. Ya. Ketika kita bertasbih, mana tanatharat, mana akan rontok anhu dari orang yang mengucapkan al khotoyahu wa dzunubu, artinya dosa dan kesalahan-kesalahannya itu akan rontok. Kama tatanasara auraqu sajari, sebagaimana rontoknya daunnya pohon. Ini bisa jadi ketika bulan atau waktu musim-musim kemarau atau di setiap harinya. Artinya daun-daun yang ada di pohon itu rontok. Ini diibaratkan seperti itu. Artinya jika kita bertasbih, maka dosa-dosa itu rontok. Ya, rontok sebagaimana daun yang gugur dari pohonnya. Ini keutamaan jika kita mengucapkan subhanallah. Subhanallah, 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 atau subhanallah bihamdih juga bisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal azim wa bihamdih. Ini biasanya kalau kita dalam tahlil itu subhanallah rabbiyal azim, ghurisat, maka akan ditanamkan, akan ditanam lahu bagi orang yang mengucapkan biha, dengan apa? Subhanallah itu tadi syajaratun fil jannah. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah rabbiyal azim, 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 maka kelak kita akan ditanamkan pohon yang ada di surga. Kemudian bukan hanya itu saja, ghafarallahu lahu wa adkhalahu fil jannah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kesalahan kita, dan lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Dengan apa? Dengan kita mengucapkan subhanallah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi. Biasanya kita tambahi. Itu balasannya apa? Kita akan ditanamkan, ditanamkan pohon di dalam surga, kemudian akan diampuni dosa-dosa kita, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Subhanallah, sangat besar sekali pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu yajlibur rizqa. Tasbih, bacaan tasbih subhanallah, subhanallah itu tadi ternyata apa? Yajlibu ar-rizqa, ini dapat menarik rezeki. Bukan tasbihnya loh yang menarik rezeki, tapi bacaan kita, bertasbih kita. Nanti salah paham tasbih, ternyata tasbih itu menarik rezeki, lantas kita beli tasbih sebanyak-banyaknya. Enggak, artinya kita bertasbih, banyak bertasbih subhanallah, subhanallah, dan macamnya banyak tadi, itu dapat menarik rezeki, dapat memudahkan rezeki kita. Maka ketika kita dilanda atau seseorang ini merasa kesulitan masalah ekonomi, masalah materi, maka ini bisa memperbanyak tasbih, karena memang apa yang disampaikan Nabi bahwasanya bacaan tasbih ini dapat menarik rezeki atau mempermudahkan kita untuk mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya dua kalimatani khafifatani 'alal lisan, dua kalimat yang mana dua kalimat ini sangatlah enteng sekali, sangat ringan sekali diucapkan oleh kita.
Namun ya ini laki-laki yang kena hidayah, yang kemudian sudah barang tentu kena sinar nur berkah rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mengucapkan seperti ini ya enteng, ya enak. Namun ketika orang yang belum mendapatkan hidayah, mau apapun, seenteng apapun itu, maka dia juga akan menolak atau tidak akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat yang mudah, yang ringan, yang enteng di lisan. Sakilatani fil mizan. Dan kedua kalimat ini akan apa? Akan berat di timbangan. Di mizan kelak kita akan apa? Akan berat sekali. Habibatani ilar rahman, dan dua kalimat ini apa? Disukai oleh ar-Rahman. Artinya ya Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat itu? Yakni subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Cuma itu saja. Artinya dua kalimat ini jikalau kita rutinkan setiap hari, katakan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim 100 kali lah katakan dalam sehari, maka sudah barang tentu ini semua besok kelak akan apa? Akan menjadi tabungan kita ketika waktu penimbangan amal. Ya, ini bisa jadi akan apa? Akan diberatkan di timbangannya. Semuanya sudah barang tentu apa? Atas izin atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ketika kita banyak berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada alasan kita untuk tidak masuk surga. Itu sebenarnya tidak alasan. Tidak ada alasan. Semuanya sudah dikasih tahu. Kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Bocoran malaikat sudah dikasih tahu kan oleh Nabi. Ya. Maka sebenarnya ketika ada umat Islam yang kemudian terlena, terbuai, dan lantas kemudian melakukan hal-hal yang dilarang dari surga, sebenarnya kurang begitu memahami ini. Ya, surga itu sebenarnya sudah gampang sekali. Ya, banyak amal-amal yang kemudian ini menghantarkan kita ke surga. Namun juga banyak amal-amal yang kemudian ini dapat menghapus pahala-pahala sehingga mendekatkan si empunya atau pelakunya untuk masuk ke dalam neraka juga gampang pula. Al-Babu Tsalitsu wa Ishrun fi Fadilatit Taubah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat, dapat berguna, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang suka, yang senang, yang cinta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lantas kemudian kita semua mudah-mudahan diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita semua diberkahi umur yang panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon ampun dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,9 FM. Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta. Media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta. Media dakwah, informasi dan hiburan keluarga.